Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Elicit chapter 327, yang dimana di sini kita akan melihat sebuah pertarungan ya. Mungkin ini yang sebelumnya gue bilang, ini antara Jiwo dengan 100 peringkat di dunia. Jadi karena Jiwo ini menantang untuk murid-murid ya, menantang murid-muridnya dari top 10, kemungkinan banyak yang mau tertarik ya. Itu pun bukan hanya dari 10 tapi dari 100 top peringkat di dunia Awaken khususnya. Nah, jadi semua udah kesebar tuh surat undangannya ke berbagai Awaken ya yang ingin menantang Jiwo. Nah, ini mungkin pertarungan resmi dan nanti disiapin di sebuah arena. Kayaknya entah itu Jiwo yang nyamperin mereka atau mereka yang nyamperin sendiri Jiwo dan di arena Siwa ya, di organisasi Siwa. Nah, dilihat dari sini juga sepertinya karena ada salah satu yang menyukai Nuna dari murid 10 peringkat di dunia. Gue gak tahu itu murid atau bukan, tapi dia kayak abang ya. Ya mungkin dia juga mau nyoba untuk bertarung melawan si Jiwo, tapi nanti ya setelah si Jiwo memenangkan beberapa pertarungan antara Awaken atau muridnya 10 di peringkat di dunia. Nah, di sini kalau kita lihat nantinya ke depannya bakalan banyak nih yang akan diikutsertakan. Apalagi ada musuhnya Jiwo yang sebelumnya di 10 di akademi ya, ada akademi dunia yang dulu ya, kalau kalian ingat pas Jiwo nyelamatin murid-murid akademi dunia dari anggota Frame yang ingin ngebunuh seluruh ya pasukan mereka biar mungkin melemahkan beberapa Awaken. Di situ ada seorang pengkhianat yang emang nomor 1 lah peringkatnya di akademi dunia. Untungnya di situ ada Jiwo juga kan, ada teman-temannya yang nolongin mereka dari Frame, dan ya akhirnya mereka bisa hidup lah. Meskipun ada beberapa yang entah itu tangannya diputusin atau mereka babak belur. Nah, di sini tuh ada tuh muncul di panel yang gue lihat di Frame, ternyata dia gabung sama Frame dan dia menjadi salah satu murid dari Awaken atau 10 di dunia ya. Namanya siapa ya, gue lupa, Scanner atau siapa, yang banyak banget kayak codet-codet gitu di badannya dan di mukanya ya, kalau kalian perhatikan ya. Sepertinya dia akan ikut bertarung lagi nih untuk ngalahin Jiwo dengan cara ya seperti biasa. Dia pengen emang dari dulu emang bener-bener bener-bener kayak dendam banget sama Jiwo. Nah, salah satu juga banyak juga nih contohnya kayak si nenek, namanya siapa ya, nenek itu juga bakalan siapin murid, mungkin muridnya bakal disiapin, serta kakek-kakek yang pernah datang di anggota, pernah di Siwa ya datang. Nah, kakek-kakek ini kan punya cucu nih 2. Nah, satu cucunya itu kan suka sama Nuna dan satunya lagi kan emang dia itu adiknya. Nah, di antara 2 ini kan ada pewaris. Nah, yang pewaris itu menurut gue adiknya nih, karena kakek-kakek itu pengen adiknya yang mewarisi. Gue juga gak tahu kenapa peraturan seperti itu, kan biasanya kakaknya dulu, tapi ini adiknya nih. Tapi seru guys, karena di sini mereka bakalan abis-abisan untuk melawan atau ngalahin Jiwo. Karena ini kan berarti kalau ngalahin si Jiwo, reputasi mereka, apalagi yang nggak punya latar belakang ya, kalau 10 top peringkat di dunia sih kayaknya mungkin dia agak menjaga biar nama baik mereka tuh tetap terangkat. Nah, beda cerita kalau di bawah 10 ya. Contohnya kayak 150 peringkat dunia, 100. Nah, itu gue yakin udah berbondong-bondong untuk ikut serta melawan si Jiwo biar dapat ya latar belakang lah. Tapi gue gak tahu ya apakah bakalan sampai 100 Awaken, apakah Jiwo bakalan nerima tantangan ya. Tapi
Karena sebelumnya gue lihat ceritanya tuh si Jiwo tuh pengen ngundang atau pengen ngajak duel resmi murid-murid 10 top peringkat di dunia. Takutnya yang di bawah itu semua nggak akan Jiwo terima. Tapi karena ngelihat kepribadian Jiwo yang bakalan terima-terima aja ditantang, ya mungkin pasti dia mau-mau aja. Nah, karena Kaiden juga udah diketahui lokasinya, Jiwo juga diketahui kalau ada di Korea, ya kemungkinan banyak yang bakalan datang ke Korea nih. Hanya sekedar untuk ngetes, hanya sekedar untuk bertarung, atau hanya sekedar untuk melihat ya situasi, entah itu Kaiden sama Jiwo. Nah, di sini juga bakalan rame berarti ya, Korea bakalan rame. Korea juga bakalan terkenal bahwa ada Awokin terkenal di situ. Gimana gak kaget ya kan? Satu yang Korea yang negara emang benar-benar nggak terlalu apa namanya? Mungkin di dunianya LEC itu Korea itu Awokinnya itu nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu kuat ya, karena nggak ada peringkat, maksudnya tuh nggak ada salah satu orang yang masuk ke 100 peringkat atau 10 top di dunia ya sebelum ada Kaiden dan Jiwo nih ya. Kalau kalian tanya Nuna udah masuk ke 100 atau 50 peringkat, ya udah, tapi kan si Nuna ini lebih ke apa namanya, kayak menjaga keamanan Korea, jadi nggak asal cari duel sana sini untuk naikin peringkat. Nah, dia bukan tipe yang kayak gitu. Makanya kan gue bilang Korea ini kan nggak mungkin di sebagian Awokin, nah itu top 10 peringkat itu nggak ada apa-apanya. Jadi kayak Awokin ada tahu, tapi nggak sekuat mereka. Nah, sekarang makin ramai aja kan. Untungnya organisasi Korea itu udah banyak, ada SIWA, organisasi asosiasi, sama satu lagi gue lupa tuh yang sedang temennya yang kata punya aura merah itu kan punya gurunya itu kan kayak penelitian. Nah, itu tuh yang di organisasi tersebut. Berarti kalau 10 Awokin juga udah denger, nah teman-temannya si Jiwo ini juga udah pasti denger dong kalau Jiwo menantang 10 peringkat di dunia nih. Bakalan seru nih ya. Kita akan melihat kan peringkat 1 nih yang belum ditonggol itu peringkat 1, 2. Tapi kalau gue lihat sih dari top 10 tuh nggak ada yang, maksudnya peringkat 1 sampai 10 tuh cuman kayak nomor biasa guys. Jadi nggak ada yang pernah bertaruh satu sama lain, cuman hanya naruh kalau mereka yang terkuat. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi, UX UI, serta desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ ada semua cara-caranya, serta gimana cara menghasilkan uang juga. Dan kalian bisa pakai cara ini atau skill ini kerja di kantor atau bisa sebagai freelance. Ya, terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.